Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to Uputuki Channel. Dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, ini sekarang adalah kali keduanya saya upload video dengan memunculkan muka saya lagi. Dan di video kali ini saya akan bercerita ya, atau bisa juga sharing ya, atau bisa juga mengajak kalian untuk bersama-sama belajar menjadi manusia yang lebih spiritual ya. Manusia yang lebih spiritual itu gimana ya Kak? Nah ya, nanti saksikan saja sampai akhir, kira-kira apa yang bisa kalian maknai, apa yang bisa kalian petik dari adanya sharing saya, hasil dari coret-coret ya. Di sini saya sudah menulis mengenai judul video ini ya. Kenapa saya buatnya khusus untuk kalian yang merasa stuck, merasa hampa, dan merasa kurang bahagia. Nah, ini biasanya problem dari orang-orang kebanyakan. Bahkan saya sendiri pun merasakan adanya problem ini ya. Jujur kurang enak, jujur mungkin judulnya sedikit kayak wow gitu ya. Saya sendiri membuat judul ini juga sedikit wow gitu, tetapi saya berharap saya pun juga dengan menyampaikan sesuatu ke kalian, saya juga belajar sesuatu dari apa yang telah saya sampaikan ya. Karena pada hakikatnya saya belajar untuk diri sendiri dan saya belajar untuk di-share juga ke kalian semua para subscriber saya. Kalaupun kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, ya, oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Karena ini bulan puasa, bulan penuh dengan berkah, bulan penuh dengan ketentraman ya. Apalagi katanya kan, kalau katanya dulu ya, zaman saya masih kecil, kalau puasa itu para setan-setan lagi diikat katanya ya. Ya itu kan, entah itu bisa juga itu juga iya. Kenapa setan-setan diikat? Karena semua pada hakikatnya manusia sedang mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Puasa sendiri itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, itu nanti saya di akhir akan saya bahas juga. Lalu ya, apa rasa stuck, hampa, dan kurang bahagia ya? Rasa stuck yang bagaimana di sini yang saya bahas. Jadi rasa stuck di sini yang saya bahas itu mengenai sudah berusaha ya, ini untuk kalian yang sudah berusaha berjuang sedemikian rupa, lalu entah itu dalam sebuah percintaan, entah itu dalam sebuah karir, ataupun sedang mencapai keinginan dalam segi finansial ya. Terkadang kan manusia itu punya pemikiran bahwa aku pengen punya tabungan segini. Nah, itu ya. Di situ, nah, tapi tidak merasa ada titik cerah. Nah, dari keinginan dan mimpi yang tidak tercapai, lalu ada rasa gimana ya? Ibaratnya kita sudah berjuang nih, kita sudah berusaha dalam menjalani kehidupan all out, tapi merasa kok begitu-begitu aja. Kadang merasa sudah berusaha berjuang sebegitunya, merasa hampa, tidak bahagia. Nah, video ini khusus untuk kalian yang merasa seperti itu ya. Ya, sorry sebelumnya mungkin saya sedikit nervous ya, karena ini video kedua saya disuruh untuk menunjukkan wajah saya yang tidak seberapa ini. Dan sorry kalau backgroundnya apa adanya, karena memang saya orang yang apa adanya ya. Lalu, kenapa ya? Kenapa seseorang itu merasa stuck? Kenapa seseorang itu merasa hampa dan tidak ada perubahan
di kehidupannya. Ya, alasannya yang pertama, Tuhan itu sebenarnya, ini bawa-bawa Tuhan ya, Tuhan sang pencipta, sang ilahi, semesta, apapun kita menyebutnya, semua itu kan adalah sebutan dari manusia ya. Karena masa itu kan nggak mungkin kita ngomong itu gitu ya. Nah, di situ Tuhan itu ingin kita untuk lebih melihat ke dalam diri. Kalau menurut spiritual, kita mendengarkan higher self kita. Tapi kalau menurut orang-orang yang kebanyakan di halayak, ya agar kita bisa mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan di dalam diri kita. Itu ya. Jadi, sebenarnya kenapa Tuhan memberikan rasa yang berasa seperti stuck, berasa seperti apa ya istilahnya, berasa seperti hampa atau tidak bahagia, berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita cek. Nah, apa tuh kira-kira? Ya, jadi ini ada hubungannya dengan ilmu spiritual. Sebenarnya spiritual itu sendiri bukan mengenai agama ya. Kebanyakan orang itu berpikir spiritual itu agama. No, bukan itu. Agama itu hanya alat ya. Ibaratnya seperti transportasi atau seperti sarana ya. Agama itu sebuah sarana. Sebuah sarana dalam kita mengenali Tuhan. Ya. Itu perlu dicatat. Padahal sebenarnya yang kita tahu dan kita mungkin beberapa dari kalian pun sudah memahami hal itu, bahwa untuk mengenal Tuhan kita cukup melihat diri kita. Kenapa seperti itu? Ya karena kita percikan dari Tuhan. Itu ya sebenarnya ya. Tetapi ini kembali lagi, jangan pernah dikaitkan ilmu spiritual dengan agama ya, karena agama pun dibuat oleh para pendahulu sebenarnya untuk mengerti dan memahami Tuhan. Makanya kenapa sekarang pun banyak sudah muncul orang-orang agnostik ya. Kalau kalian pernah dengar agnostik ya, orang yang percaya Tuhan tetapi tidak percaya agama. Ya sebenarnya itu adalah spiritual jatuhnya ya. Itu entah tiba-tiba saya bilang begitu tapi disuruh sama spirit kayak saya ya, otomatis ya sudah saya sampaikan juga. Ya, jadi intinya, ketika seseorang itu merasa stuck, ketika seseorang itu merasa hampa dan kurang bahagia, berarti ada sebuah titik di dalam dirinya yang belum seimbang atau harus diseimbangkan lagi. Karena ketika kita tidak seimbang pun, kita tidak akan bisa melihat antara hitam dan putih. Jatuhnya abu-abu ya. Lalu, hitam dan putih bagaimana, Kak? Ya, hitam dan putih itu harus diterima dulu. Makanya saya selalu bilang di video-video tarot saya, segala sesuatu itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Tuhan itu menciptakan baik dan buruk. Tuhan menciptakan sebuah keseimbangan agar manusia hidupnya seimbang. Termasuk, ini mungkin kalian bertanya-tanya, saya ke bumi untuk apa ya? Ya untuk menjadi seimbang. Belajar mengenai seimbang itu sendiri. Karena planet bumi mengajarkan mengenai keseimbangan itu sendiri. Itu ya. Nah, di sini lalu titik yang namanya yang stuck, hampa, kurang bahagia itu sebenarnya adalah rasa atau pesan atau sinyal yang diberikan oleh Tuhan sang pencipta, sang ilahi, apapun kita menyebutnya, ke dalam diri kita agar apa sih? Kita merasakan. Agar kita merasakan apa? Kita tahu apa yang ingin disampaikan Tuhan, agar kita merasakan, agar kita menaikkan vibrasi lagi otomatis, lalu agar kita lebih tenang dan damai, dan kita lebih bahagia. Nah, titiknya adalah bahagia ya. Bahagia itu macamnya banyak. Ada beberapa jiwa, beberapa orang yang bahagia kalau dia bisa traveling, bahagia kalau dia bisa punya duit banyak, bahagia kalau nominalnya ada sekian di tempatnya dia gitu ya, di ATM-nya dia ya, atau
di bank akunnya dia ya. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga manusia yang dia hanya bisa membantu manusia yang lainnya, membuat senyum kecil di manusia yang lainnya, dia sudah bahagia. Ada yang seperti itu? Ada. Karena kita semua diciptakan berbeda-beda. Jiwa itu diciptakannya macam-macam warnanya. Itu ya. Nah, harap maklum kalau saya ngobrolnya tiba-tiba pakai tangan begini, karena kebiasaan saya kalau ngomong seperti itu. Bahkan kalau ngomong di reel pun saya juga ngobrolnya pakai tangan ya. Jadi harap maklum. Oke. Lalu ketika Tuhan ingin ketika Tuhan Sang Pencipta, Sang Ilahi, divine ya, apapun kita menyebutnya, spirit guide, apapun ya, tentang keilahian ya, ibaratnya ingin menyampaikan sesuatu atau pesan kepada kita, itu diberi sinyal itu dulu. Pertama diberi sinyal itu, sinyal hampa dulu, sinyal kalau merasa kurang bahagia, terus sinyal merasa kosong, dan sinyal merasa stuck ya, seperti judul-judul video saya yang kemarin-kemarin ya. Itu sebenarnya adalah sebuah sinyal di mana ya Tuhan ingin jiwa kalian seimbang. Tuhan ingin berbicara kepada kalian. Tuhan Sang Pencipta, Sang Ilahi, apapun kita menyebutnya ya, ingin berbicara kepada kalian, ingin menyampaikan sebuah pesan kepada jiwa kalian yang sedang di dalam tubuh manusia ini. Itu ya. Nah, makanya kenapa ada yang namanya spiritual awakening. Nah, awakening, harap maklum ya kalau bahasa Inggris saya agak gimana gitu ya, karena ya kembali lagi saya makannya pecel. Oke, just kidding. Ya, saya memang suka bercanda orangnya, oke. Ya, jadi spiritual awaken ya, dibangkitkannya spiritual. Ini pasti kalian subscriber saya yang sudah dari lama, dari awal mengikuti perkembangan channel saya, yang masih awalnya namanya TBMT, tiba-tiba berubah menjadi Opotoki gitu ya. Itu pasti akan paham dan pasti sudah melihat mengenai kebangkitan spiritual itu sendiri. Nah, di sini saya pun juga akan membahas mengenai kebangkitan spiritual itu sendiri. Kira-kira apa sih? Jadi ya, kebangkitan spiritual itu terjadi, prosesnya tergantung setiap jiwa, setiap manusia berbeda. Apakah setiap manusia mengalami kebangkitan spiritual? Tergantung. Mati dong. Enggak, bercanda. Jadi kebangkitan spiritual itu sendiri sebenarnya adalah agar manusia menjadi seimbang. Seperti tujuannya datang ke bumi untuk belajar mengenai keseimbangan itu sendiri. Seimbang itu banyak macamnya. Ada yang menjadi seimbang dan bahagia, yang pasti menjadi seimbang dan bahagia, merasakan menjadi manusia. Tetapi ada juga yang memang untuk share, memang untuk menghealing. Share, dari share itu akan terjadi sebuah penyembuhan. Kok bisa? Iya, ketika sesuatu yang mungkin merasa stuck itu tadi ya, merasa stuck, makanya kita butuh share. Makanya kenapa ada kita harus hidup di bumi, harus bersosial. Karena apa? Ketika kita bersosial, kita bertemu jiwa yang lainnya, kita belajar. Entah dia mau sudah jiwa tua, entah dia mau masih jiwanya muda, entah dia sudah datangnya lama di bumi, entah dia itu baru datang ya, itu untuk share dan saling belajar satu sama lain. Makanya kenapa di bumi itu harus bersosial. Itu. Ini juga bisa kebangkitan spiritual itu kalau misalnya orang ya, mungkin kalian merasa aku nggak dibangkitkan secara spiritual. Sebenarnya kalau seseorang dibangkitkan secara spiritual itu kenapa sih gitu ya? Kita belajar kenapa? Karena satu, ada sebuah titik yang kurang seimbang di dalam dirinya, ya. Ada dia mungkin terlalu sibuk bekerja sampai lupa untuk bersosial, lupa dengan keluarga, atau mungkin lupa dengan sang cinta, kekasih, pacar, atau apapun itu. Lalu bisa juga
mungkin dia lupa untuk me time ya. Terkadang ada seseorang yang sudah sangat senang sibuk, dia kerja suka me time, bukan, dia lupa untuk me time, bahkan lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, lupa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, biasanya itu akan dibangkitkan secara spiritual. Lalu Kak, berarti hanya untuk orang-orang yang berlogika atau hanya untuk para maskulin dibangkitkan spiritual? No, jangan salah, feminim juga bisa. Ketika feminim ada di titik, atau wanita ada di titik dia tidak seimbang segala sisinya, dia akan dibangkitkan secara spiritual. Itu ya. Loh, berarti hampir semua dong Kak jiwa yang dibangkitkan spiritual. Kembali lagi, itu tergantung. Jadi seseorang dibangkitkan secara spiritual itu ketika hidupnya tidak seimbang, ketika semua aspek kehidupannya itu kurang seimbang. Contohnya terlalu sibuk kerja yang biasanya, makanya kenapa di pemerintahan pun ada jam, kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia pun baru ini ya, karena memang presiden kita adalah, beliau sangat spiritual ya. Ya, jadi di luar negeri itu ada jamnya sendiri untuk bekerja ya. Dalam seminggu itu kita harus menempuh berapa jam. Kalau lebih dari itu kita tidak boleh. Karena apa? Itu sebenarnya ada hubungannya dengan spiritual. Dan di Indonesia ini sangat sedihnya jarang ada perusahaan yang seperti itu. Jarang ada pengusaha yang melihat titik itu. Makanya jatuhnya terjadi ketidakseimbangan di segala aspek. Kenapa saya tiba-tiba bilang begini? Entah ya, pokoknya saya mengalir saja ya. Itu. Lalu di sini iya, jadi untuk dibangkitkan spiritual itu sendiri ya. Orang-orang yang dibangkitkan spiritual itu adalah orang-orang yang dia too much, terlalu cenderung ke satu sisi saja, sedangkan kita punya segala aspeknya apa aja. Aspeknya ada bersosial, menstabilkan finansial atau karir ya, aspeknya percintaan, me time dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan Sang Pencipta, terus tahu kapan diam, berjalan dan berlari. Lalu satu lagi, olahraga. Loh Kak, kenapa harus ada olahraga? Ya, kenapa coba? Karena olahraga sendiri pun itu dalam ilmu spiritual dimasukkan untuk penguatan cakra dasar. Sedangkan ketujuh cakra itu bisa seimbang ketika cakra yang dasar sudah seimbang. Make sense? Naik. Mudah saja. Saya harap kalian semua yang ada dan melihat video ini merasa bahwa ya hidup ini sebenarnya mudah dan kita bisa seimbang semuanya. Menjadi bahagia itu cuma satu kuncinya, yaitu seimbang. Itu ya. Tunggu sebentar, ada azan, kita cut dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di titik aspek yang harus diseimbangkan dalam kehidupan untuk kalian yang merasa stuck, hampa, atau kurang bahagia dalam menjalani kehidupan ini ya. At least kalian pasti banyak ya yang melihat video ini. Oke, ya, kita masuk. Kenapa sih di titik itu ya, di titik kita merasakan sinyal itu kan, yang seperti tadi saya bilang, itu adalah sinyal dari Sang Pencipta, Sang Ilahi, higher self kita atau diri kita yang terdalam. Itu adalah sebuah sinyal untuk kita, atau dari jiwa kita yang terdalam, itu sinyal untuk apa? Agar kita menyeimbangkan diri kita. Dan itu pun sinyal yang seperti video saya yang sudah buat sebelumnya ya, mengenai spiritual awakening. Oke, masuk ya. Oke, kenapa harus ada spiritual awakening? Ya, seperti yang sudah saya bilang bahwa terjadinya spiritual awakening itu nggak hanya satu kali. Saya kira spiritual awakening itu cuma satu kali. Awaken itu, terbangkit secara spiritual itu hanya satu kali. Saya kira ya, ternyata enggak. Itu akan terus terjadi untuk
kalian lebih seimbang, untuk kalian lebih bisa hidup sehidup-hidupnya, sebahagia-bahagianya, sepuas-puasnya. Karena kita semua turun ke planet bumi ini untuk menjadi manusia yang semanusia-manusianya, merasakan kebahagiaan, bermimpi, mewujudkan mimpi. Nah, macam kan, banyak kan? Nah, karena setiap jiwa pun memiliki titik bahagianya sendiri. Tapi apakah itu salah? Tidak, tidak ada yang salah. Semuanya baik. Semua baik. Setiap manusia mempunyai perkembangan jiwanya dan itu semua baik. Setiap manusia memiliki proses dan tahapan pembelajarannya, itu semua baik. Itu ya. Itu. Nah, di sini kita kembali lagi mengenai stuck itu sendiri. Stuck, hampa, kurang bahagia ya. Kenapa ada dibangkitkan spiritual? Yang pasti satu, kalau saya belajar ya, kalau ini menurut saya biasanya jiwa tua ya, jiwa tua itu apa sih? Jiwa tua itu yang sudah beberapa kali turun ke bumi. Ya, jadi dibangkitkan spiritual itu adalah ketika dia sudah too much, kayak seperti yang saya sudah bilang tadi, too much, terlalu mungkin ingin mengendalikan, terlalu ingin di sebuah kestabilan ya, tapi itu adalah hal yang wajar karena apa? Kita masih tinggal di tubuh manusia. Manusia itu jatuhnya biasanya itu menghindari rasa sakit ya, biasanya. Tapi tanpa disadari, alam bawah sadarnya masih mengandung rasa sakit itu, masih memikirkan, masih seperti terkadang ini adalah beberapa terakhir kemarin saya belajar ya, bahwa manusia itu melakukan lari ya, lari ini definisi lari itu banyak ya. Lari itu lari apa aja ya. Manusia itu lari karena satu, dia pernah rasa sakit ya, dia pernah merasakan sakit. Sakit itu apa? Sakit fisik, sakit mental, bisa juga ini sakit yang berhubungan dengan bisa patah hati, bisa kecewa dengan perlakuan manusia-manusia yang lainnya, sakit ya. Nah, ini itu juga ada hubungannya dengan tidak bahagia itu. Kenapa? Biasanya kalau orang yang sakit itu biasanya mereka cenderung untuk lari, cenderung untuk menghindar. Padahal Tuhan memberikan rasa sakit untuk kita belajar. Ibaratnya kita rasa sakit nih, entah sakit fisik, entah sakit mental, entah sakit hati, sakit apapun itu, Tuhan memberikan rasa itu untuk apa? Kita belajar. Kalau secara sakit fisik, berarti Tuhan ingin kita belajar bagaimana cara mengontrol diri kita, pola makan kita, pola hidup kita. Itu sakit secara fisik. Kalau sakit secara mental, Tuhan ingin kita belajar bahwa ya, kita ada kalanya harus berpikir sesuatu, kita ada kalanya harus me time, kita ada kalanya untuk berekreasi, kita ada polanya harus healing. Ya, sekarang lagi viral tuh, lagi viral tentang healing ya. Semua orang pada healing gitu ya. Padahal ya mungkin itu seperti, mungkin ada beberapa dari kalian yang oh ya aku ikut healing gitu ya. Tapi memaknai healing sendiri itu apa? Nah, semoga ya kalian yang melihat video ini bisa lebih memaknai tentang healing itu sendiri. Healing itu adalah mengenai keseimbangan, diarahkan ke keseimbangan. Ya. Keseimbangan yang dia berujung rasa bahagia itu sendiri. As simple as that ya. Hidup itu jelas ya. Oke. Masuk ke tahapan kebangkitan spiritual ya. Yang pertama, merasakan sakit atau kehilangan. Nah, ini konteksnya. Sakit yang kayak gimana, Kakak? Sakit itu banyak ya, sakit itu banyak. Bisa sakit hati, bisa sakit fisik. Biasanya kalau manusia yang biasanya bukan manusia ya, saya pun kadang kalau nggak merasakan sakit hati itu, kadang Tuhan kasih saya penyakit di fisik. Biar nyata, nih loh kamu sedang sakit ini. Nah ibaratnya ini ya, saya juga beberapa hari terakhir sakit fisik. Iya, saya yang jarang dulu awalnya masih kecil ada sensitif di kulit ya. Di akhir-akhir ini sedang dibangkitkan spiritual, makanya saya jarang upload. Itu juga
termasuk mengenai ke fisik saya masih belum paham apa sih kenapa sampai akhirnya saya belajar sesuatu, melihat lagi ke dalam diri, dan akhirnya saya bikin video ini. Ya, jadi merasakan sakit ini bisa apapun itu, atau merasakan kehilangan. Nah, terkadang manusia itu tidak merasa sakit sebelum dia kehilangan. Ya, jujur seperti saya dari dulu orangnya nggak peka ya, saya orangnya logika. Akhirnya sampai dibangkitkan secara spiritual bertahun-tahun, tapi belum tahu titiknya yang mana, belum tahu harus bagaimana, dan belum tahu harus seperti apa. Ternyata simple loh, Tuhan itu pengen saya bahagia. Hanya itu. Ternyata sesimpel itu loh, bahagia. Kata kuncinya bahagia. Dan ini sudah dibuat 2 tahun saya buat video, 2 tahun saya buat YouTube ini ya. Tapi saya baru tahu bahwa ternyata spiritual itu bahagia, dan ternyata spiritual itu keseimbangan, dan keseimbangan itu bisa memunculkan bahagia. Saya belajar itu bertahun-tahun. Sebelum bikin video ini pun saya sudah belajar, tapi nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya saya, oh ternyata seperti itu ya gitu ya. Jujur lebih tenang ya, karena saya sudah merasakan efeknya lebih tenang. Ya, dari titik kehilangan itu sendiri ya, kehilangan pasti itu akan sangat men-trigger kita. Kayak, aduh, pasti rasanya sangat sakit, rasanya seperti kecewa. Bahkan kita juga terkadang beberapa orang jujur akan marah dengan sang pencipta, sang ilahi, semesta, apapun itu. Dari titik kehilangan itu. Tapi kenapa Tuhan memberikan rasa itu, sang pencipta, sang ilahi, semesta, memberikan rasa itu agar apa sih? Agar kita mencari kestabilan. Agar kita belajar mengenai kestabilan. Kestabilan yang seperti apa? Yang spiritual. Spiritual itu apa? Spiritual itu bebas. Spiritual itu berlaku untuk diri sendiri. Minimal lakukan sesuatu untuk diri sendiri. Ini termasuk dari proses kebangkitan spiritual, sebenarnya melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri. Contoh ya, contohnya adalah menyuci baju, masak untuk diri sendiri, cari makan untuk diri sendiri. Kita lapar ya kita cari makan untuk diri sendiri. Kalaupun kita hidup dengan pasangan, otomatis ya mungkin kalau misalnya pasangan kita tidak menyediakan, ya kita yang memberikan itu. Tapi kalau kita lelah, bilang sama pasangan, enggak, gantian. Sehat kan? Di titik itu, titik sebenarnya itu adalah titik yang sehat, titik yang seimbang. Itu ya, titik seimbang itu juga termasuk cara untuk self love. Oke, ya, beberapa juga ada yang merasa depresi ketika terbangkit secara spiritual ya, karena memang ini juga judulnya tadi adalah merasa stuck, hampa, dan kurang bahagia. Itu pasti akan membawa rasa depresi. Why kamu merasa depresi? Karena apa? Kamu kurang memaknai hidupmu. Ini kembali melihat ke dalam diri ya. Kita itu butuh apa? Oh, mungkin kita butuh healing. Kalau kalian yang mungkin finansialnya sangat stabil, kalian butuh untuk keluar, main, keluar, traveling, lakukan hal yang kalian suka. Entah itu memasak ya. Memasak itu juga hal yang menyenangkan. Saya dulu pertama awal-awal awakening, bukan awal-awal ya, baru terakhir 2 tahun yang lalu, saya masak. Meskipun penampilan saya seperti ini ya, tapi ya saya menyeimbangkan antara sisi feminin dan sisi maskulin saya. Memasak adalah hal yang mengasihkan buat saya. Kadang saya eksperimennya bikin cemilan apa gitu ya, dibagikan. Kalau katanya enak ya puji Tuhan, alhamdulillah, setengah ya. Kalau enggak ya sudah gitu kan, gitu ya. Nah di titik itu loh, di titik ya, ketika orang itu mungkin memberikan sebuah respon yang itu kayak di luar kendali kita, bagaimana cara menyikapi itu sebenarnya juga titik bahagia kita. Jadi sebenarnya banyak hal ya. Itu ya, depresi. Kenapa depresi? Karena mungkin tujuan kalian atau biasanya yang digembor-gemborkan mengenai misi jiwa ya, misi jiwa kalian itu masih belum tercapai. Misi jiwanya apa? Bahagia, mungkin ada misi jiwanya merit, punya anak, atau misi jiwanya
mungkin pelayanan terhadap orang lain. Misi jiwa itu banyak. Biasanya kalau masih kecil tuh ya, punya mimpi, cita-cita. Nah, seiring berjalannya waktu itu biasanya karena sering ada aktivitas fisik, sering adanya kehidupan yang mungkin menempa banyak sisi, dan akhirnya lupa akan misi jiwa, biasanya dibangkitkan secara spiritual juga. Karena memang tujuannya untuk Tuhan itu hanya ingin kita menuju apa yang kita ingin. Dan setiap jiwa memiliki tujuan yang berbeda. Kalau dia hanya ingin jalan-jalan di kehidupan ini, ya berarti dia misi jiwanya hanya untuk berjalan-jalan saja. Kalau dia ingin menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, ya berarti tujuan jiwanya dia ingin share seperti ini. Salah? No. Tidak ada sesuatu yang salah, semua punya warnanya masing-masing, semua punya bahagianya sendiri-sendiri. Menjadi bermanfaat untuk orang lain itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu, ya. Depresi. Dihadapkan kisah cinta yang menyakitkan. Nah, ini kenapa? Ini juga ada hubungannya, biasanya kita dipertemukan dengan soulmate ya. Kalau kalian sudah mendengar soulmate, kalian juga mungkin perlu mendengarkan ya, mungkin twin flame ya. Ini kurang terkenal twin flame, tetapi di luar negeri sana dan ada senior yang sudah membahas tentang twin flame. Saya tidak membahasnya lagi. Hanya saja kenapa saya hanya membahas mengenai koneksi spiritual ya. Jadi kenapa kadang kan kalau manusia itu ada ya yang merasakan bertemu dengan orang ini, kok aku merasakan bahagia yang sebahagia-bahagianya, tetapi dia juga membawa kesedihan yang sangat kesedihannya gitu ya. Biasanya mereka adalah koneksi spiritual. Ibaratnya jiwa kita dan jiwanya itu sudah pernah bertemu di kehidupan yang lalu, dan jiwa kita dan jiwanya itu adalah satu keluarga jiwa. Kenapa mereka dihadirkan? Yang satu ketika mereka memberikan rasa luka atau sakit atau mungkin rasa depresi, itu untuk kita terbangkit dan menjadi seimbang. Kembali untuk self love. Karena ketika kita bisa self love, di situ kita bisa memberikan unconditionally love. Nyambung ya? Itu loh sebenarnya makna dari spiritual itu sendiri. Mudah? Tentu saja tidak. Karena di sisi lain kamu harus bisa self love, tapi di sisi lain kamu harus bisa mencintai orang tersebut. Mudah? Harus bisa menanggalkan segala sesuatu yang mungkin itu ego, mungkin itu kesakitan, mungkin itu trauma di masa lalu, mungkin itu ketakutan ya. Dia datang pasti semua hal itu, semua yang mungkin entah ketakutan, apapun itu ego ya, mungkin takut kehilangan, mungkin takut diselingkuhi, takut apa, dia datang dengan memberikan rasa itu agar apa? Ya kalian kembali ke dalam diri, kalian kembali mengikuti intuisi, kalian kembali melihat cinta dari sudut pandang Tuhan lihat. Cinta apa? Unconditionally love. Merinding saya bikin ini, spirit guide saya pada kumpul. Oke, tapi ya sudah kita nikmati saja merinding-merindingnya ya. Oke, itu. Lalu iya, dan kita mengerti arti kata melepas. Melepas apa? Melepas segala sesuatu, melepas seperti ini juga ada hubungannya dengan attach ya. Attach. Kebangkitan spiritual itu biasanya ya, attach itu apa? Terlalu ingin mengontrol atau terlalu ingin mengendalikan. Biasanya orang yang dibangkitkan secara spiritual, dia terlalu di comfort zone ya. Dia terlalu ingin segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Padahal ya terkadang kita butuh untuk riakan, karena itu semua musik ya, itu semua musik kehidupan. Kita butuh patah hati biar tahu rasanya ketika kita bahagia. Oh, aku udah gak mau patah hati kayak gini. Nah, itu semua sebuah proses dimana kita menjadi manusia yang semanusia-manusianya dan evolusi jiwa. Itu. Dan jangan lupa untuk menjadi spiritual. Itu seimbang antara kehidupan ke samping
dan seimbang antara kehidupan ke atas. Nah, makanya beberapa agama dan kepercayaan pun memberikan tanda itu sebenarnya adalah itu maknanya apa sih gitu ya. Ini kita bahas semua agama ya, maksudnya saya tapi nggak masuk ke ranah agama, hanya saja menjelaskan makna-makna dari agama-agama ya. Ya sebenarnya bukan ranah saya karena ada yang lebih pintar dan lebih jago daripada saya, hanya saja ya terkadang manusia berpikir bahwa spiritual itu adalah agama. No, bukan. Itu hanya adalah mengenai kamu paham apa yang Tuhan maksud di dalam hidupmu, dan kamu paham bagaimana kamu menyeimbangkannya untuk bersosialisasi dan hidup di bumi menjadi manusia yang lebih baik. Itu. Ketika kalian bisa di titik itu, dijamin kata-kata yang namanya stuck, hampa, merasa kurang bahagia itu akan hilang, terhapuskan. Itu. Akan merasa lebih fulfilling. Ya, sejatinya manusia itu bisa fulfilling dengan dirinya sendiri. Hanya saja bagaimana caranya. Kembali lagi, jiwa memiliki setiap caranya masing-masing, dan di sini saya hanya sharing yang berharap, mungkin sedikit berharap ya. Tapi nggak attach. Sedikit berharap bahwa ya kalian akan lebih terbuka dengan apa yang terjadi di dalam hidup kalian, apa yang sedang kalian alami, dan kalaupun kalian butuh healing ya bisa. Butuh healing mungkin bisa healing dengan saya. Atau lebih dengan senior-senior ya, karena sudah banyak healer-healer bermunculan. Ya saya apalah ya gitu kan. Tapi kembali lagi ya, semangat untuk menjalani kehidupan. Oke. Ya. Spiritual awakening itu sampai di titik kita self love. Ya, ketika kita sudah di titik itu, biasanya kita akan terbuka bakat spiritualnya. Kalau kalian pengen tahu bakat spiritual, kalian bisa lihat video saya tentang bakat-bakat spiritual. Mungkin saya akan update lagi di kedepannya nanti ya. Dan bakat supranatural. Biasanya kedua bakat ini belum tentu hanya satu sisi saja ya. Maksudnya bakat spiritual itu ketika orang spiritual itu sudah otomatis dia akan mempunyai bakat supranatural, karena dia akan menghargai apa yang tidak terlihat. Energi, termasuk energi. Karena orang spiritual itu kan spirit ya, jatuhnya roh. Roh itu energi. Dia akan lebih menghargai energinya sendiri, bahkan energi orang lain. Dia tidak akan menyalahkan gitu ya. Jatuhnya seperti itu, dan itu jatuhnya sudah tidak attach. Nah, ada hubungannya ya, ada hubungannya antara itu semua. Makanya kenapa manusia dibangkitkan secara spiritual sebenarnya untuk seimbang di dalam dirinya, untuk maju dan berbahagia. Itu ya. Kenapa kalian tidak merasa bahagia? Karena ya kalian belum menyeimbangkan segala aspek yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Aspeknya apa? Ya, coba kalian lihat dari awal, makanya jangan di skip-skip, oke? Itu. Sudah dibedah satu persatu ya mengenai yang tadi, kebangkitan spiritual agar kita menjadi manusia yang lebih spiritual, lebih seimbang, dan di situ kita akan berbahagia. Kalaupun misal, Kak, aku sudah seimbang, aku sudah spiritual di kehidupanku, Kak, sudah semuanya aspekku bahagiakan, Kak. Gimana caranya, Kak? Kok tapi aku masih kurang. Nah, mungkin ya beberapa dari kalian ada yang tujuannya ingin berkeluarga. Nah, berarti kalian harus menikah. Itu. Tapi kalau beberapa dari kalian memikirkan bahwa menikah itu bukanlah sebuah titik bahagia, ya memang ada beberapa orang yang memang menikah itu adalah hal yang membahagiakan. Ibaratnya ketika kalian tidak di titik attach, kalian sudah di titik self love dan unconditionally love. Menikah itu harus bisa di titik itu agar pernikahannya bahagia. Tetapi kalau kalian menikah hanya karena usia, hanya karena aku udah usia segini nih, aku belum menikah dan segala macamnya. Nah, itu ketika kalian sudah menikah ya sudah terjadi menikah. Tetapi di situ kalian akan ditempa satu persatu sebuah permasalahan yang dimana kalian harus bisa belajar di titik pernikahan itu adalah menyatukan dua perbedaan.
perbedaan pemikiran, perbedaan segala macamnya. Mudah kalau kalian sudah spiritual. Seimbang antara sisi kalian bersosial, seimbang antara kalian mencintai orang lain, mencintai pasangan kalian, dan mencintai diri sendiri. Di situ titik seimbang, di situ menikah akan bahagia. Kebanyakan kenapa orang menikah itu tidak bahagia? Karena mereka tujuan menikahnya yang dilihat tujuannya apa? Untuk finansial. Ya kalian tahu kan, itu semua ada tahapannya. Makanya kenapa orang yang pas menikah pun dibangkitkan spiritual, dibangkitkan. Itu. Semuanya tergantung tujuannya apa. Itu. Kalau untuk lebih ke arah dia lebih spiritual dengan adanya sebuah pernikahan, ya nggak masalah. Kalau dia lebih double happiness, ya nggak masalah. Tetapi kalau dia dengan single bisa membagi cinta kepada semua orang dan tidak menikah, apa salahnya? Yang penting bahagia hidupnya. Kadang ada yang beberapa ya, kenapa kok aku nggak ketemu sama jodoh? Nah, ini juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk kalian. Kenapa? Mungkin beberapa dari kalian yang nonton ini kayak stuck, merasa stuck, kok aku nggak ketemu jodohku ya kak? Coba deh kalian seimbangkan dulu dan coba deh kalian cari hal yang bisa dilakukan dengan membahagiakan diri sendiri atau berbahagia dengan diri sendiri. Nah, di situ nanti jodoh akan datang. Apa misalnya? Kalau kalian suka traveling, lakukan. Berkumpul dengan teman, lakukan. Berkumpul dengan keluarga, lakukan. Seimbang di semua sisi. Berkomunikasi dengan Tuhan juga, ya, itu juga penting. Lalu menjalani kehidupan, menabung, menstabilkan sebuah finansial, menstabilkan semua aspek yang saya sebutkan tadi itu, dan kalian merasa puas. Kebahagiaan dan kepuasan. Ketika kalian mencapai titik kebahagiaan dan kepuasan, disitulah kalau kalian menginginkan jodoh, jodoh akan datang. Disitulah kalau kalian menginginkan sebuah kesuksesan finansial, itu akan datang. Bahagia dan puas. Ada tambahannya lagi, bukan hanya bahagia yang tadi ya, tapi puas. Titiknya, ini sudah beda. Law of attraction yang dimainkan ya. Kalau kalian misalnya tahu law of attraction, ya tahu. Kalau nggak tahu, ya mungkin kalian bisa belajar. Sudah banyak channel-channel yang mengeluarkan mengenai pembelajaran law of attraction itu sendiri. Tapi kalau kalian ingin tentang saya membahas mengenai law of attraction, kalian jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itu. Oke. Lalu berikutnya, kita masuk lagi apa ya? Puasa ya. Ini edisi, karena ini video edisi bulan Ramadan ya, puasa ya. Jadi kenapa ada puasa? Kenapa? Orang hanya mengetahui terkadang hanya umat beragama tertentu yang melakukan puasa, padahal tidak semua agama itu sebenarnya menganjurkan untuk puasa. Ini sebuah titik pencerahan mengenai puasa itu sendiri ya. Menurut ilmu spiritual yang saya pelajari ya. Jadi puasa itu sebenarnya kan ada hubungannya kita mematikan raga ya. Mati raga. Puasa itu tidak raga ini, tubuh manusia ini bisa hidup ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita ya itu ya, makan, minum itu, atau mungkin berhubungan seks ya, itu juga termasuk kepuasan raga ya, raganya. Nah, puasa itu sendiri sebenarnya adalah ketika kita mengosongkan raga, ketika kita mematikan raga. Jadi puasa itu sebenarnya namanya mati raga ya, mati raga. Kenapa setiap agama menyarankan untuk mati raga? Agar Tuhan bisa masuk melalui komunikasi itu. Nah, kembali lagi hubungannya dengan spiritual. Makanya kenapa ilmu spiritual pun ada yang belajar mengenai puasa. Ya, kenapa? Biasanya kalau kalian yang memperdalam ilmu spiritual atau supranatural ya, biasanya kalian disuruh untuk puasa. Sebenarnya agar ya kita dimatikan raganya, kita benar-benar jiwanya
yang bisa menangkap pesan dari Tuhan, menangkap pesan yang dari low vibration juga. Biasanya kadang kan orang, aku pengen ngelihat ini, intinya supranatural ya. Biasanya dia disarankan untuk puasa. Biasanya ya. Karena apa? Ya karena memang puasa itu tujuannya adalah untuk mati raga, 1, 2, untuk memperkuat cakra juga bisa ya. Cakra itu apa Kak? Bisa lihat video saya tentang cakra. Saya sudah bikin videonya. Cuman mungkin kayaknya saya akan butuh saya butuh untuk remake ya, buat lagi. Itu lalu ya. Jadi makna dari puasa itu sendiri adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan biasanya kita satu arah ya, hanya kita terus yang ngomong. Bener nggak? Kalau doa itu kita terus yang ngomong, tapi kalau puasa kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak. Ibaratnya kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan pun tahu, Tuhan pun mengarahkan kita. Kalau puasanya bener-bener ya, ini perlu di garis bawahi, puasanya bener-bener. Puasa yang bener-bener itu gimana? Ya sudah, melakukan puasa, nggak makan, nggak minum, tidak marah, tenang, di titik tenang. Karena sebenarnya ketika kita di titik tenang, kita itu akan bisa melihat sesuatu dari sudut yang lebih cerah, sudut pandangan yang lebih penuh cinta kasih. Kalian yang merasa hampa, kalian yang merasa kurang bahagia, kalian yang merasa mungkin hidupnya stuck, coba belajar untuk di titik tenang, puasa. Nyambung ya, ada hubungannya mengapa, makanya saya judulnya ditulis ada edisi puasa atau bulan Ramadan ya. Karena tujuannya adalah agar kita lebih bisa memaknai hidup secara spiritual seperti apa. Spiritual itu bukan hanya tentang kita berhenti diam, tidak bekerja, tapi spiritual itu tentang keseimbangan. Ini untuk kalian keras sekali ya yang mungkin berpikir bahwa saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan melepaskan semua aspek kemanusiaan. Mana bisa? Padahal untuk bisa dekat dengan Tuhan, kalian harus menyeimbangkan keduanya, bersosial. Untuk apa kalau kalian menjadi seorang pertapa, padahal kalian hidup ke bumi untuk bersosial? Menjadi manusia yang semanusia-manusianya, tapi tidak lupa untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kalau hanya berkomunikasi saja dan menutup diri, pertapa dong. Dan ini era modern, spiritual di era modern adalah spiritual yang hidup bahagia dengan diri sendiri, bisa unconditionally love tanpa lupa self love. Itu spiritual modern. Ya, kadang ada manusia kalian yang mungkin kurang bersosial. Itu nanti kalau dibilang untuk mengulang lagi hidup di bumi, ya mengulang lagi. Kok bisa Kak? Bisa mengulang lagi. Karena apa? Ya tujuanmu di bumi untuk bersosial juga. Makanya saya bilang aspek yang tadi, bersosial, me time, percintaan dengan keluarga. Seimbangkanlah semuanya. Kenapa kalian tidak seimbang di segala aspek? Atau kalian merasa kok cintaku di pojok-pojokan terus Kak? Kok cintaku rasanya sakit Kak? Kok aku gak ketemu jodoh Kak? Nah, cobalah, mari kita melihat ke dalam diri, kira-kira sudah spiritualkah kalian? Sudahkah hidup kalian seimbang di segala aspek? Dan sudahkah kalian bahagia dengan apa yang telah kalian lakukan? Dan sudahkah kalian puas dengan hidup kalian? Karena spiritual itu sendiri adalah mengenai sebuah kepuasan dalam menjalani kehidupan. Itu simple, sederhana, tetapi saya berharap kalian semua yang menemukan video ini sudah bisa di titik itu. Karena hidup itu mengenai kebahagiaan. Makanya kenapa saya bilang jangan lupa bahagia. Itu adalah kata-kata yang selalu dibicarakan oleh orang-orang lainnya. Tetapi terkadang mereka lupa titik bahagia itu yang seperti apa. Makanya kenapa harus terbangkit secara spiritual. Itu. Jadi spiritual itu bukan hanya mengenai supranatural, mengenai hubungan dengan ke atas saja, tetapi mengenai berhubungan dengan
seluruh lapisan masyarakat, entah mau kaya, entah mau miskin, entah mau jadi penjahat, entah mau apapun itu. Entah rupanya seperti saya, entah rupanya itu seperti siapa, tapi dia tetap jiwa, dia tetap manusia yang mempunyai warna. Sudahkah kalian bisa di titik itu? Ketika kalian sudah bisa di titik itu, dijamin kalian berarti sudah spiritual, kalian berarti sudah evolusi di tingkat terakhir, atau mungkin sudah selesai. Ya, memang untuk di titik itu tidak mudah. Karena apa? Selain kita hidup menjadi spiritual, manusia yang spiritual, tetapi kita juga harus bisa membayar karma. Apakah itu mudah? Mudah. Anggap saja mudah. Ketika kalian masih mematri di pikiran kalian itu adalah hal yang susah, itu akan terjadi susah. Tetapi ketika kalian membuka pikiran kalian menjadi melihat sesuatu dari sudut pandang yang mudah, itu akan menjadi mudah. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ini prinsip saya dengan soulmate saya ya. Kita punya prinsip, iya, kita itu hidup di bumi, melakukan, belajar semuanya. Kalau kalian bilang, nggak bisa, susah, coba dilihat, apakah itu sudah spiritual? Males. Orang biasanya males ya. Males itu bisa satu alasan, karena dia memang nggak mau. 2, dia capek. 3 itu, dia pernah seperti itu tapi terluka gitu. Itu juga ada yang bisa. Tapi segala semuanya itu adalah sebuah proses untuk menjadi spiritual. Kalau masih ada kata malas, coba kita lihat lagi. Itu masih belum di titik spiritual. Karena spiritual itu hidup sehidup-hidupnya hari ini untuk menuai di hari esok, dan hidup sehidup-hidupnya di hari esok untuk menuai dan mendapatkannya di hari esoknya lagi, dan begitu seterusnya. Karena lakukan yang terbaik hari ini dan berbahagia di hari ini. Itu ya. Itu untuk kalian ya. Cukup panjang video saya, capek ya ngoceh ya, tapi ya semoga ini bisa membuat kalian lebih tenang, bisa bobo ya, abis ini bisa bobo nyenyak. Oh iya, aku butuh berarti apa? Mulai sekarang setelah melihat video ini, mari kita melihat ke dalam diri. Kalau untuk kalian yang berpuasa, jangan lupa memaknai puasa itu sendiri. Berkomunikasilah yang baik dengan Tuhan ya. Walaupun kalian mungkin bingung berkomunikasi yang baik sama Tuhan ini kayak gimana ya, menjadi diri kalian sendiri. Kalau marah ya marah aja, bilang. Dan jangan lupa untuk duduk diam dan tenang. Karena ketika kalian duduk diam dan tenang, ya Tuhan itu pasti akan bisa menyampaikan segala sesuatunya. Ibaratnya gini, ketika kita banyak ngomong aja, misalnya ya, nggak usah gitu ya, 2 orang gini ya, kita ngobrol nih, tapi kita nggak diem, kita nggak diem. Yang orang ini ngobrol, kita ngobrol, kan jadi nggak nyambung ngobrolannya. Otomatis harus ketika satu ngobrol, satunya diem mendengarkan. Seperti itulah halnya namanya berpuasa. Karena kita butuh untuk diam, kembali ke dalam diri, dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Oke, cukup sekian. Semoga kalian bisa lebih memaknai hidup ini dan menjadi manusia yang spiritual. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa kejar cita-cita kalian. Cukup sekian. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian mengenai adanya video ini. Dan bye-bye. Adios.